kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar melalui video pembelajaran seperti saat ini. Seperti biasa, kalian persiapkan terlebih dahulu buku pelajaran kalian, buku tulis atau buku catatan, serta alat tulis kalian. Nanti saat pada pembelajaran, kalian dapat mencatat materi-materi yang penting yang ada pada pembelajaran. Itu akan memudahkan kalian untuk mempelajarinya kembali. Baiklah, kalau sudah siap semua, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Mempraktikkan gerak mengambang dengan alat bantu. Mempraktikkan gerak mengambang dapat dilakukan dengan alat bantu. Alat bantu berfungsi untuk menjaga keselamatan diri. Alat bantu untuk menjaga keselamatan diri saat melakukan gerak mengambang, di antaranya rompi pelampung, ban pelampung, dan papan luncur. Perhatikan gerak mengambang dengan menggunakan ketiga alat tersebut pada gambar berikut. 1. Mengambang di air menggunakan rompi pelampung. Berdiri dalam air dengan menggunakan rompi pelampung. Kedua tangan lurus ke depan di atas permukaan air. Kedua kaki diangkat hingga tubuh mengambang di permukaan air. Saat mengambang, posisi tubuh telungkup. Kedua tangan lurus ke depan. 2. Mengambang di air menggunakan ban pelampung. Berdiri dalam air. Kedua tangan memegang ban pelampung. Kedua kaki diangkat hingga tubuh mengambang. Saat mengambang, posisi tubuh telungkup. Kedua tangan lurus ke depan memegang ban pelampung. 3. Mengambang di air menggunakan papan luncur. Berdiri dalam air. Kedua tangan memegang papan luncur. Kedua kaki diangkat hingga tubuh mengambang dengan posisi tubuh telungkup. Kedua tangan lurus ke depan memegang papan luncur. Menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Teknologi produksi pangan terus mengalami perkembangan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dalam proses pembuatan abon. Perkembangan teknologi apa yang terdapat pada proses pembuatan abon? Bacalah bacaan berikut. Perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Abon adalah makanan yang dibuat dari bahan daging atau ikan. Bahan tersebut dikukus atau direbus, lalu disuir-suir. Setelah itu,
Bahan dimasukkan ke wajan dan dibumbui, lalu digoreng hingga kering. Selanjutnya, abon yang sudah jadi ditiriskan dan siap untuk dikemas. Pada pembuatan abon secara konvensional, teknologi yang digunakan masih sederhana. Sebagai contoh, abon ditiriskan dengan cara diangin-anginkan. Abon yang dihasilkan pun memiliki kadar minyak yang masih tinggi, sehingga masa simpan menjadi singkat. Perkembangan teknologi mampu menciptakan alat peniris minyak yang dapat digunakan dalam proses pembuatan abon. Alat peniris minyak berfungsi mengeluarkan sebagian besar minyak yang terdapat dalam abon. Dengan demikian, kandungan minyak dalam abon sedikit, sehingga produk memiliki masa simpan lebih lama. Bacaan terdiri atas 3 paragraf. Setiap paragraf diawali baris yang menjorok. Informasi apa yang kalian peroleh berdasarkan bacaan? Untuk membantu kalian memperoleh informasi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara membuat abon? 2. Mengapa abon yang dibuat secara konvensional tidak tahan lama? 3. Apa kegunaan alat peniris minyak dalam proses pembuatan abon? Temukan jawaban-jawaban dari pertanyaan pada bacaan. Menceritakan keberagaman makanan kesukaan. Abon merupakan satu dari keberagaman makanan Indonesia. Contoh lain makanan di Indonesia diantaranya rawon, sate, selat Solo, soto, dan bakso. Apa makanan kesukaan kalian? Tahukah kalian makanan kesukaan anggota keluarga dan teman-teman kalian? Walaupun memiliki makanan kesukaan berbeda, kita harus tetap rukun, saling menolong, dan tidak saling mengejek makanan kesukaan. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran ya, sehingga kalian memahami apa saja yang telah kita pelajari tadi. Tadi itu kita telah mempelajari mempraktikkan gerak mengambang dengan alat bantu. Nah, alat bantu itu berfungsi untuk menjaga keselamatan diri saat melakukan gerak mengambang tersebut ya. Alat yang bisa digunakan itu adalah rompi pelampung, ban pelampung, dan juga papan luncur. Nah, gerak-gerak tersebut juga sudah kita pelajari. Gerak mengambang menggunakan ketiga alat tersebut juga sudah kita pelajari. Perlu kalian ingat, saat melakukan kegiatan dalam air itu, kalian harus bisa menjaga keselamatan diri. Ingat, kalian juga harus melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan.
dan juga melakukan pendinginan setelah melakukan kegiatan. Itu juga merupakan cara menjaga keselamatan diri. Itu ya anak-anak. Tadi itu kita juga telah mempelajari menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Nah, kalian tentunya pernah makan abon ya, itu rasanya enak sekali. Nah, pada pembelajaran tadi sudah ada bacaan. Kita telah membacanya bersama-sama. Lalu kalian juga diminta untuk menemukan informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut. Nah, cara memperoleh informasinya juga sudah dibantu dengan beberapa pertanyaan. Apakah kalian telah menjawabnya? Sudah menemukan jawabannya? Nah, pertanyaan nomor 1 itu adalah bagaimana cara membuat abon. Nah, cara membuat abon sudah dijelaskan pada bacaan tadi ya. Cara membuat abon itu adalah daging atau ikan. Itu ya, bahan untuk membuat abon itu dikukus dan direbus. Nah, dikukus dan direbus terlebih dahulu. Lalu disuwir-suwir. Tahu disuwir-suwir? Disobek-sobek kecil-kecil seperti itu ya. Daging atau ikannya itu disobek kecil-kecil. Nah, itu namanya disuwir-suwir. Setelah itu, suwiran daging atau ikan dimasukkan ke wajan dan dibumbui. Lalu digoreng hingga kering. Selanjutnya abon yang sudah jadi ditiriskan. Nah, itu langkah-langkah dalam pembuatan abon. Itu pertanyaan nomor 1 sudah terjawab dan kita telah menemukan satu informasi. Lalu pertanyaan kedua, mengapa abon yang dibuat secara konvensional tidak tahan lama? Konvensional ini maksudnya adalah secara tradisional. Nah, mengapa ya kok tidak tahan lama? Nah, pada bacaan juga sudah ada. Tinggal kalian mencarinya dan menemukannya. Apakah kalian sudah menemukan? Iya. Abon yang dibuat secara konvensional tidak tahan lama karena penirisannya hanya dengan diangin-anginkan sehingga kadar minyak pada abon masih banyak. Nah, itu ya alasannya kenapa pembuatan abon secara konvensional itu tidak tahan lama, karena kandungan minyaknya itu masih sangat banyak sekali. Itu ya, kita sudah menemukan 2 informasi. Lalu sekarang kita akan menjawab pertanyaan ketiga. Apa kegunaan alat peniris minyak dalam proses pembuatan abon? Pada bacaan juga sudah ada, tinggal kalian bagaimana menemukannya. Apakah bisa kalian menemukannya? Ya, kegunaan alat peniris minyak dalam proses pembuatan abon itu adalah untuk mengeluarkan sebagian besar minyak, kandungan minyak yang terdapat dalam abon tersebut. Nah, itu fungsi dari peniris. Penirisnya itu ya, peniris minyak dalam pembuatan abon tersebut. Sehingga kalau sudah menggunakan alat tersebut, kandungan minyaknya tentu akan berkurang. Nah, nanti abon itu akan lebih tahan lama. Itu ya anak-anak, beberapa informasi yang sudah kita temukan pada bacaan mengenai teknologi produksi pembuatan abon. Seperti itu ya. Baiklah, kita juga telah mempelajari tentang menceritakan keberagaman makanan kesukaan. Abon itu termasuk makanan dari Indonesia. Nah, itu ya, selain abon juga banyak sekali makanan lainnya. Misalnya saja adalah sate. Lalu ada soto, ada bakso, ada banyak lagi contoh lainnya. Itu ya anak-anak, kalian juga bisa menemukannya. Selain contoh pada pembelajaran tadi, tentunya masih ada contoh lainnya lagi. Itu hanya sebagian kecil ya makanan Indonesia. Nah, apakah kalian bisa mengetahui makanan kesukaan
orang tua atau anggota keluarga atau teman-teman kalian? Nah, kalau misalnya kalian mengetahui kalau berbeda makanan kesukaan, kalian harus bagaimana? Ya harus tetap rukun, tetap saling membantu, tidak boleh mengejek makanan kesukaan orang lain. Seperti itu ya anak-anak, agar nanti kehidupan kita semakin tentram, semakin nyaman dan juga rukun. Itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kalian. Patuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini Pak Oki akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bye bye.